bahwa hukum jenggot itu haram untuk dicukur. Bagaimana nasib tentang orang-orang yang di pekerjaannya mereka itu diharuskan mencukur jenggot? Ya dia harus menjelaskan bahwa jenggot ini ketentuan syariat atau yang lain dengan bahasa yang lain yang bisa orang itu paham. Mungkin dengan tidak memakai dalil atau agama, kita jelaskan bahwa ini umpamanya karena orang awam nggak ngerti. Hobi saya ya, jenggot ini umpamanya begitu. Karena nggak ngerti dalil. Mungkin kalau sebutkan dalil mereka nggak terima. Seperti orang yang rambutnya panjang di pekerjaan kan dimasalahkan. Kenapa? Ini hobi saya, ini hak asasi manusia, kan gitu mereka dalilnya. Kenapa jenggot nggak bisa dibilang gitu? Kan bisa, dia bisa paham tentang itu. Kalau pakai dalil mungkin mereka nggak mau terima. Pertama kali kalau dikasih dalil ditolak duluan oleh mereka. Kasih penjelasan. Jadi ketika kita bicara soal masalah agama dan hukum, seorang dai, ustadz atau ulama memberikan fatwa atau hukum sesuai dengan dalil. Soal masalah berkaitan dengan maisha, mata pencarian, kan jangan disalahkan dai itu. Kalau umpamanya begini ada pertanyaan, contoh pertanyaan, hukum minum khamr, hukumnya apa? Haram. Ada fatwa ulama menjelaskan dan orang awam menjelaskan tentang haramnya. Lantas orang mengatakan, ya bagaimana dengan suami saya kerja di pabrik khamr? Apa Ustadz mau jamin maishahnya? Kata. Kan ini jawab pertanyaan beda dengan masalah mata pencarian. Harus bedakan. Jawab fatwa, ya jawab fatwa itu. Apakah dengan jawab fatwa si Ustadz harus menjamin juga kalau dia keluar dari pekerjaannya kasih makan? Kan ini kebodohan. Fatwa tetap fatwa. Seperti orang bertanya tentang hukum riba, hukum bank konvensional, dijawab bahwa itu haram. Lantas gimana istri sama anaknya? Kan kita cuma jawab pertanyaan. Soal itu dia harus berpikir bagaimana mencari solusi yang terbaik setelah itu. Fatwa ulama memberikan fatwa. Sama juga ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, menjawab sesuai dengan fatwa, dijawab, dijelaskan bahwa ini haram. Kalau dibilang ini maisha saya, ya harus dicari yang lain. Karena juga di zaman sahabat ada seorang yang dia maishanya melukis, menggambar atau buat patung. Hukumnya haram apa dalam Islam? Haram. Bahkan kata Nabi SAW, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya dari kiamat itu dari kiamat para penggambar, pelukis, pemahat, itu paling keras siksanya. Karena apa? Yang dia gambar, yang dia lukis itu dari bentuk manusia atau binatang akan dikasih ruhnya itu untuk mengadab dia. Kalau dia digambar 1000 yang mengadab dia. Kalau dia gambar lebih dari 1000, ya terus. Makanya paling berat, inna asyaddanna adzaban yaumil qiyamah. Kemudian si pelukis ini bilang kepada Ibnu Abbas, ini maisha saya, pada pencari saya. Enggak, kamu harus gambar yang lain. Gambar yang lain apa? Seperti gambar gunung, gambar lautan, gambar pohon, gak ada masalah. Tapi bukan gambar manusia atau gambar binatang, gak boleh. Gambar langit, gak ada masalah. Disuruh gambar yang lain. Jadi ketika itu maishahnya, ya harus dirubah. Jangan ustadz memberikan fatwa, ustadz disuruh cari mata pencarian buat suaminya. Jadi banyak orang yang melanggar. Jadi ketika disebutkan tentang hukum jenggot haram untuk dicukur, lantas bagaimana pekerjaannya? Kan kita cuma menjawab pertanyaan, menjelaskan kewajiban dia mau ikut silahkan, gak ikut gak ada masalah. Kan dalam dakwah begitu. Makanya dakwah salaf ini enak, dakwah Islam itu enak, mudah. Orang mau ikut silahkan, gak ikut juga gak ada masalah. Kita gak ada pemaksaan sama sekali, gak ada. Cuma kan kalau dia udah tahu, dia sebagai seorang muslim yang taat, dia udah tahu, ya dia tinggalkan dong yang haram. Jangan dia perbuat lagi. Karena apa? Dia ingin mendapatkan apa? Pahala dari Allah. Dia ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Dia juga ingin mendapatkan sorga dengan dia takut Rasulullah. Kalau dia terus melanggar maksiat, apa dia nggak takut kepada Allah? Allah turunkan azab kepada dia. Atau diberikan azab kepada rumah tangganya. Atau dia diancam dengan masuk neraka dengan sebab itu. Rugi dia. Dunianya rugi, akhiratnya rugi.
Makanya ketika diberikan penjelasan tentang wajibnya taat kepada Allah, sifatnya mutlak. Taat kepada Allah Rasul mutlak.